Perkenalkan, saya Putri Rusdana Yusanti dari Universitas Siberasia akan mempresentasikan tugas saya di mata kuliah Ekonomi Makro perihal 1. Menjelaskan siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. 2. Menjelaskan dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 tahun 2021. 3. Menjelaskan kondisi perekonomian makro Indonesia pada tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Kebijakan ekonomi di Indonesia dikelola oleh 4 lembaga utama yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. 1. Kementerian Keuangan atau Kemenku memegang kendali penuh atas kebijakan fiskal seperti pengelolaan APBN, sistem perpajakan, belanja negara, insentif ekonomi, dan pembiayaan utang negara. 2. Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral independen yang mengatur kebijakan moneter dan makroprudensial, mencakup penetapan suku bunga acuan, pengendalian nilai tukar rupiah, pengelolaan likuiditas pasar, dan inflasi. 3. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatur dan mengawasi kebijakan makroprudensial di seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, serta perasuransian dan lembaga keuangan non-bank. 4. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS berperan dalam penjaminan simpanan nasabah di bank dan mengeksekusi penanganan atau resolusi bank guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK terhadap PDB triwulan 1 tahun 2021. 1. Dampak nilai kurs rupiah dan USD. Pelemahan kurs atau depresiasi pada triwulan 1 tahun 2021, tekanan kurs meningkatkan harga bahan baku impor yang menaikkan beban biaya produksi industri dalam negeri sehingga menahan pertumbuhan investasi. Namun, depresiasi secara teori menaikkan daya saing harga komoditas ekspor di pasar global. Penguatan kurs atau apresiasi meringankan beban impor barang modal bagi industri domestik yang mendukung stabilitas komponen 1 dan menekankan kenaikan harga barang konsumen. 2. Dampak inflasi IHK. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada triwulan 1 tahun 2021 berada pada level yang sangat rendah atau di bawah 1,4% YoY. Inflasi yang terlalu rendah ini menjadi indikator utama masih lemahnya daya beli dan permintaan masyarakat akibat pembatasan mobilitas atau PPKM atau PSBB. Karena konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% PDB Indonesia, lesunya komponen konsumsi rumah tangga menahan pertumbuhan ekonomi sehingga PDB triwulan 1 tahun 2021 masih berada di zona kontraksi atau 0,74%. Kondisi perekonomian makro Indonesia pada tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19, pertumbuhan PDB atau transisi pemulihan. 1. Triwulan 1 tahun 2021, ekonomi masih terkontraksi sebesar 0,74% akibat sisa dampak gelombang awal pandemi. Triwulan 2 tahun 2021, ekonomi rebound drastis melesat hingga 7,07% didorong oleh low base effect dari tahun 2020 serta pembukaan bertahap sektor industri dan ekspor komoditas. 2. Kondisi nilai tukar. Kurs rupiah bergerak stabil di kisaran 14.200 sampai 14.500 per USD sepanjang 2021. Stabilitas ini ditopang oleh strategi intervensi ganda atau triple intervention Bank Indonesia di pasar spot, BNDF, dan pasar surat berharga negara atau SBN. 3. Inflasi IHK. Inflasi berada di tingkat yang sangat rendah yakni sekitar 1,87% di akhir tahun 2021 berada di bawah target sasaran BI 3-1%.
Hal ini mencerminkan kapasitas suplai yang sangat terjaga, namun daya beli masyarakat belum terpulihkan secara optimal. 4. Respon kebijakan stimulus. Fiskal pemerintah menggelontorkan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk bantuan sosial atau bansos, insentif UMKM, serta pembebasan pajak seperti PPNBM, DTP, sektor otomotif, dan PPN perumahan. Moneter. Bank Indonesia menahan suku bunga acuan pada level terendah sepanjang sejarah saat itu, yaitu 3,50% untuk menyuntikkan likuiditas ke sektor perbankan dan merangsang penyaluran kredit. Kesimpulan dari presentasi tersebut adalah 1. Ketahanan ekonomi di tengah krisis kondisi perekonomian Indonesia sepanjang 2021 menunjukkan bahwa integrasi antara kebijakan fiskal ekspansif atau stimulus PEN dan moneter akomodatif atau suku bunga terendah 3,50% berhasil menahan kejatuhan ekonomi lebih dalam serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di masa pandemi. 2. Dinamika inflasi dan konsumsi domestik kontraksi PDB pada triwulan 1 tahun 2021 0,74% memberikan pelajaran bahwa stabilitas kurs dan rendahnya angka inflasi tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan jika tidak diimbangi oleh pemulihan daya beli masyarakat serta kepastian ruang investasi. 3. Sinergi kelembagaan sebagai pilar utama lonjakan pertumbuhan PDB hingga 7,07% pada triwulan 2 tahun 2021 membuktikan bahwa efektivitas pemulihan makro bergantung pada harmonisasi kebijakan dari 4 pemangku kepentingan atau Kemenku, BI, OJK, dan LPS yang bergabung dalam KSSK. Terima kasih.